Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang diskon dan pajak. Video ini merupakan video bagian kedua dari bab ketujuh tentang aritmatika sosial. Diskon, itu mungkin sering terdengar ya di telinga kalian. Tapi apa ya makna sebenarnya diskon itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskon adalah potongan harga. Nah, berdasarkan Kamus Cambridge, diskon adalah pengurangan harga dari harga biasa. Nah, diskon juga memiliki istilah lain, yaitu rabat. Istilah rabat digunakan oleh produsen kepada grosir, agen, atau pengecer. Sedangkan istilah diskon biasa digunakan oleh grosir, agen, atau pengecer kepada pembeli. Nah, diskon sering dijadikan alat untuk menarik perhatian para pembeli. Misalnya, ada toko yang melakukan obral dengan diskon 50%. Para pembeli menjadi tertarik untuk berbelanja di toko tersebut karena harganya terkesan menjadi murah. Nah, beberapa istilah yang harus kalian ketahui dalam diskon. Yang pertama, harga kotor, yaitu harga sebelum diberi diskon. Dan harga bersih, yaitu harga setelah diberi diskon. Dengan begitu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi dengan diskon. Nah, untuk bisa memahami tentang diskon, yuk kita belajar dari contoh soal berikut. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk semua kaos. Jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga 150.000, tentukan besar uang yang harus dibayarkan dan besar potongan harga yang diberikan. Nah, karena di sini yang ditanya adalah besar uang yang harus dibayarkan, artinya kita berbicara tentang harga bersih. Nah, rumus harga bersih itu adalah 80/100 kali 150.000. Mengapa? Karena harga kotornya adalah 100%. Lalu dikurangi dengan diskon 20% sehingga menjadi 80%. Jadi langsung saja 80/100 kali 150.000. Sehingga hasilnya adalah 120.000. Nah, bagaimana jika ditanya besar potongan harga yang diberikan? Artinya yang dihitung adalah besar diskon itu sendiri dalam rupiah. Artinya 20/100 kali 150.000. Sehingga besar diskon atau potongan harga yang diberikan adalah Rp30.000. Jadi kesimpulannya, besar uang yang harus dibayarkan adalah Rp120.000 dan besar diskonnya adalah Rp30.000. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita pelajari ya tentang pajak. Apa sih itu pajak? Pajak dapat diartikan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara atau pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan rakyat sendiri. Selanjutnya, pajak yang terkumpul digunakan negara untuk pembangunan, misalnya pembangunan jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas umum. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dan peran serta wajib pajak. Ada bermacam-macam pajak. Salah keduanya antara lain pajak penghasilan atau PPh adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang atau badan. Besar PPh biasanya sekitar 5% sampai 30%. PPh mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Adalah pajak yang dikenakan atas barang yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak. Besar PPN berkisar 5% sampai 15%. PPN mengakibatkan harga barang menjadi bertambah. Nah, untuk bisa memahami tentang pajak lebih dalam, yuk kita belajar dari contoh soalnya. Contoh yang pertama adalah tentang PPN. Pak Jamil membeli sebuah mobil di dealer dengan harga 120 juta dan dikenakan PPN sebesar 10%.
tentukan besar uang yang harus dibayarkan dan besar pajak yang dibayarkan. Nah, untuk itu, karena Pak Jamil membeli sebuah mobil, kita asumsikan mobil itu adalah 100% ya, dan dikenakan PPN sebesar 10%. Jadi uang yang harus dibayarkan Pak Jamil adalah 110% dari harga pembelian, yaitu 110 per 100 kali 120 juta. Jadi hasilnya adalah 132 juta. Nah, bagaimana dengan besar pajak yang dibayarkan? Besar pajak yaitu 10% dari harga beli barang. Sehingga saya tulis 10 per 100 kali 120 juta rupiah. Dan hasilnya adalah 12 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, besar uang yang harus dibayarkan adalah 120 juta rupiah dan pajak yang dikenakan adalah 12 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua tentang pajak penghasilan. Ayah memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp360.000. Jika besar PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima ayah dalam sebulan? Nah, untuk mencari jawaban tersebut, kita tentukan dulu bahwa gaji bersih itu adalah gaji kotor dikurang pajak. Gaji kotor itu gaji sebelum dipotong pajak. Jadi kita sudah tahu nilainya adalah Rp1.450.000. Nah, namun kita tidak tahu berapa besar pajaknya. Jadi kita kurangi dulu gaji yang dikenai pajak dan yang tidak dikenai pajak. Nah, ternyata kita kurangi. Jadi gaji yang dikenai pajak itu adalah Rp1.090.000. Nah, dari situ kita ambil 10%-nya dengan cara membuat atau menulis 10 per 100 kali Rp1.090.000. Sehingga pajak yang dikenakan adalah Rp109.000. Nah, kalau sudah, berarti gaji kotornya sudah bisa kita kurangi dengan pajak. Sehingga gaji bersih yang diterima oleh ayah adalah Rp1.341.000. Jadi kesimpulannya, gaji yang diterima ayah dalam sebulan adalah Rp1.341.000. Materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, ada baiknya kalian mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.